allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Maka nabi-nabi lebih mudah menasihati mereka, karena mereka orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Tuhan. Berarti mereka sudah beriman. Makanya fas'alu ahla zikrinya lebih mudah. Kenapa? Karena mereka orang yang sabar dan bertawakal. Sementara Al-Anbiya itu konteksnya orang-orang pembangkang yang durhaka. Objek dakwahnya. Coba perhatikan ayat sebelumnya, ayat 6-nya. Ya, Al-Anbiya ayat 6-nya, sebelum ayat 7-nya itu. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Tidaklah beriman ya orang-orang sebelum mereka, dan banyak negeri yang tidak beriman itu sudah dihancurkan. Apakah mereka juga ya seperti mereka tidak beriman? Maka Al-Anbiya ayat 6 itu dakwah kepada orang-orang yang tidak beriman. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Kita baca ayatnya. An-Nahl 43. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu daripada rasul kecuali mereka laki-laki biasa ya yang diberi wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Al-Anbiya ayat yang ke-7, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sama ya artinya, tidaklah kami utus sebelum kamu daripada rasul kecuali mereka laki-laki biasa yang diberi wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Jadi kedua ayat ini 100% kalau kita perhatikan terjemahannya sama. Ya, redaksinya pun sama persis. Cuman ya ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Perhatikan. Di surat An-Nahl 43, wa ma arsalna min qablika. Kata min qablika itu ada minnya. Tidaklah kami utus rasul sebelum engkau. Di Al-Anbiya, wa ma arsalna qablaka, tidak ada minnya. Hanya itu yang membedakan ini ayat. Di surat An-Nahl itu ada min qablika. Di surat Al-Anbiya tidak ada min ya, qablaka namanya zaraf, qablaka. Kalau min qablika mudaf dan jar dan majrur. Nah, pertanyaannya apa bedanya? Jangan dikira sama, walaupun ayat itu redaksinya sama, terjemahannya sama, tapi tidak sama ketika yang satu pakai min, yang satu tidak ada minnya. An-Nahl min qablika, di surat Al-Anbiya qablaka. Apa bedanya? Secara sintaksis dalam ilmu nahwu ya, min qablika itu adalah jar dan majrur namanya. Ya, min itu preposisi namanya. Ya, qablika itu majrur dengan min. Sementara qablaka itu namanya zaraf dan mudafun ilaih. Ya, qablatum zaraf, katu mudafun ilaih. Walaupun itu ada takdirnya min juga. Tapi secara struktur qablaka itu zaraf namanya.
Min qablika majrur jar majrur namanya. Nah, itu secara sintaksis. Secara semantik, majrur itu menunjukkan makna langsung, cepat, segera. Sementara qablaka itu ada jarak, ada interval. Makanya min itu menunjukkan makna dekat, langsung. Gini, coba perhatikan Az-Zumar 75. Az-Zumar 75. Wa taral malaikata hafina min haulil arash. Engkau lihat itu ada malaikat-malaikat yang memikul arash, ya. Itu min haulil arash. Bukan haulal arash, tapi min haulil arash, karena itu malaikat naik ke langit cepat, bekerjanya cepat, yang memikul arasnya langsung, dan itu pun memikul aras itu dengan ringan dan mudah, walaupun aras itu berat, besar, tapi malaikat tidak berat memikulnya, mudah, ya, karena mereka diberi kekuatan oleh Allah. Bahkan yang memikulnya hanya 8 orang saja, ya, di Al-Haqqah ayat 17, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum ma yauma izin samaniyah. Hanya 8 orang saja. Jadi kalau begitu, pemberian nasihat di surat An-Nahl, ini kan konteksnya memberi nasihat nih, ya. Ya, rasul-rasul datang memberi nasihat, maka bertanyalah kepada orang yang ahli zikir. Di surat An-Nahl ketika diberikan jar majrur polanya min qablika, maka itu menunjukkan nasihat, ya. Di surat An-Nahl itu pemberiannya lebih mudah, lebih ringan, lebih cepat. Jadi kalimat wa ma arsalna min qablika itu menunjukkan rasul-rasul memberi nasihat di surat An-Nahl itu lebih cepat, lebih mudah, lebih ringan, dan sifatnya direct, langsung. Sementara pemberian nasihat di surat Al-Anbiya itu lebih berat, karena zarf itu ada jarak, ya, ada interval. Jadi mereka punya waktu yang lama, umatnya berjarak dengan mereka, ada masakah, kesulitan-kesulitan. Nah, pertanyaannya, kenapa dakwah di surat An-Nahl lebih mudah? Sehingga polanya jar majrur, karena majrur itu artinya sesuatu yang ditarik dengan ringan, ya, makanya tanda jar itu kasrah. Kasrah itu artinya pecah. Pecah itu menunjukkan makna ringan, ya. Jadi kalau majrur itu maknanya ringan karena ditarik dengan mudah. Nah, kenapa dakwah di An-Nahl lebih mudah? Min qablika, dengan huruf jar, min qablika. Kenapa dakwah di An-Nahl lebih mudah? Kenapa di surat Al-Anbiya lebih sulit? Karena konteksnya beda. Surat An-Nahl itu yang didakwa itu orang-orang beriman yang sabar dan tawakal. Baca ayat 42-nya. Surat An-Nahl itu, ayat sebelumnya. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Maka nabi-nabi lebih mudah menasihati mereka, karena mereka orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Tuhan. Berarti mereka sudah beriman. Makanya fas'alu ahla zikrinya lebih mudah. Kenapa? Karena mereka orang yang sabar dan bertawakal. Sementara Al-Anbiya itu konteksnya orang-orang pembangkang yang durhaka. Objek dakwahnya, coba perhatikan ayat sebelumnya, ayat 6-nya. Ya, Al-Anbiya ayat 6-nya, sebelum ayat 7-nya itu. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Tidaklah beriman, ya, orang-orang sebelum mereka, dan banyak negeri yang tidak beriman itu sudah dihancurkan. Apakah mereka juga, ya, seperti mereka tidak beriman? Maka Al-Anbiya ayat 6 itu dakwah kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang pembangkang. Tentu berdakwah ke orang pembangkang tidak beriman tentu lebih sulit, lebih berat. Karena itulah polanya qablaka dalam bentuk, ya, majrur, dalam bentuk zaraf dan mudhafun ilaih, ya. Itu artinya orang beriman itu lebih mudah dinasihati, orang sabar itu lebih mudah menasihati, lebih cepat dia terima. Kalau orang kafir, para pembangkang, ya tidak mudah, berat berdakwah ke mereka, begitu. Nah, tapi ada hal yang menarik juga. Kata Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Bukan ahlal ilmi, bukan al-ulama, tapi ahla zikir. Kenapa? Itu ada isyarat bahwa
kita bertanya, belajar, mencari ilmu, itu zikir. Zikir. Makanya kata Allah di surat Abasa ayat 1 sampai 4 itu, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu az-zikra. Jadi Abdullah bin Umi Maktum datang ke Nabi minta nasihat, belajar, sehingga kadang Nabi terganggu, bahkan Nabi kadang pernah bermuka masam karena dia ngotot minta nasihat sedang Nabi sedang serius dengan orang-orang tertentu. Maka kata Allah, orang yang datang mencari nasihat itu ingin membersihkan dirinya dan mendapat pelajaran. Nah, mendapat pelajaran itu yazakkaru. Pelajaran itu zikra. Itu kenapa ahlu zikir. Jadi orang yang belajar itu ahlu zikir. Belajar itu zikir. Dan itu menghapus dosa. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Cara menghapus dosa itu dengan berzikir dan salat. Dan berzikir, belajar. Makanya dalam hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Ya. Kalau ada orang belajar, duduk di majelis ilmu, membaca Al-Quran, mendengarkan penjelasan kitab Allah, maka salah satunya malaikat yang memintakan ampunan atas dosa mereka, hingga begitu mereka pulang dari tempat belajar itu, wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian dalam keadaan bersih, semua dosa kalian sudah diampuni oleh Allah. Itu kenapa belajar disebut zikir, dan orang yang belajar dan mengajar disebut ahluz zikir. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, begitulah rahasianya kenapa ada perbedaan satu kata, ya, satu huruf saja, min, ya, pada surat An-Nahl 43 dan surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.